Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. UEFA baru saja menggelar undian 32 besar Liga Eropa musim 2020-2021. Ada sejumlah pertandingan yang seru yang tersaji di fase gugur ini. Salah satu laga seru yang muncul di undian 32 besar Liga Eropa adalah Real Sociedad versus Manchester United. Sociedad merupakan pemuncak klasemen La Liga sementara saat ini, jadi mereka akan menjadi lawan yang berat bagi Setan Merah. Laga ini akan menjadi laga reuni bagi Adnan Januzaj yang akan berhadapan dengan tim masa kecilnya Manchester United. Kasus kesulitan Paul Pogba di Manchester United pun ikut memancing komentar mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger. Sebagai salah satu sosok paling berpengalaman dalam urusan mengelola pemain, kini Wenger ikut memberikan saran untuk kasus Pogba. Menurut Wenger, apapun rencana Pogba untuk masa depan karirnya seharusnya itu tidak akan sampai mengganggu MU. Menurutnya pihak klub dan si pemain pun seharusnya tahu bahwa masa depan karir sangat dipengaruhi dengan performa saat ini. Saya percaya Anda perlu menjelaskan pada pemain bahwa tak jadi soal bagaimana rencana masa depan mereka. Fokus dan tugasnya adalah memberikan performa terbaik untuk klubnya saat ini, kata Wenger. Itulah cara terbaik mempersiapkan masa depan Anda, yakni dengan bermain dengan baik di masa kini. Ketika saya melihat Pogba masuk pada duel kontra RB Leipzig lalu, saya menyesal dia tidak jadi starter sebab dia jelas langsung membawa dampak besar imbuhnya. Kasus Pogba ini pun lebih karena ulah sang agen Raiola. Pogba masih tampak fokus bermain di lapangan, tapi pandangan terhadap dirinya terlanjur negatif. Untungnya Pogba tetap mendapatkan dukungan penuh sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer. Pogba tak pernah menolak bermain karena itulah Solskjaer masih percaya. Donny van de Beek masih belum menjadi pilihan pertama di Manchester United. Pemain Belanda itu mau dimainkan di mana? Setan Merah. Van de Beek memang sudah bermain sebanyak 16 kali. Dia sudah menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Dari semua laga itu, Van de Beek sebanyak 9 pertandingan menjadi pemain pengganti. Mantan pemain Ajax itu 1 kali bermain 90 menit saat membantu MU menang atas Southampton. Mantan manajer MU Louis van Gaal heran dengan perlakuan MU kepada Van de Beek. Dia mempertanyakan posisi yang sesuai untuk pemain 23 tahun tersebut. Saya harap waktunya akan datang, tapi saya tak berpikir dia membuat keputusan bagus, kata Van Gaal di Daily Mail. Saya langsung bilang itu, andai Anda mempunyai Paul Pogba dan Bruno Fernandes, apa posisi yang semestinya diberikan untuk Van de Beek? Dia tak mempunyai kualitas dari Pogba dan Bruno Fernandes, dan sekarang Anda melihat bahwa Pogba sering tak menjadi starter. Lantas Van de Beek seharusnya main di mana? Saya pikir Anda bisa melihat itu sebelumnya. Ada banyak tim yang bisa bersikap lebih adil padanya, juga di papan atas. Dia merupakan pemain dengan kualitas tinggi, kata dia lagi. Roy Keane menghajar habis-habisan mantan klubnya Manchester United usai menghadapi Manchester City dalam laga lanjutan Premier League. Ia bahkan menyebut ada 5 pemain yang bermasalah. Usai laga, para pemain kedua tim terlihat berpelukan sembari tersenyum terhadap satu sama lain. Pemandangan yang membuat Keane kesal karena menurutnya momen itu tidak mencerminkan bagaimana laga derby seharusnya. Kritikan legenda asal Republik Irlandia tersebut rupanya tak berhenti sampai di situ saja. Lebih lanjut, Keane menyasarkan kritikannya kepada 5 pemain yang semuanya beroperasi di sektor pertahanan. Kelima pemain tersebut adalah David De Gea, Harry Maguire, Victor Lindelof, Luke Shaw, dan Aaron Wan-Bissaka.
Berbicara soal kepercayaan di sepak bola, 4 bek dan kiper buat saya adalah masalah terbesar, ujarnya kepada Sky Sport. Oke, mereka bermain dengan baik hari ini, namun keempat bek itu tak akan membawa Anda kemana-mana dan itu menjadi masalah besar, lanjutnya. Anda tidak tahu apa yang bisa didapatkan dari Manchester United sekarang. Itu bukan pertanda baik. Saat Anda merasa tidak yakin apa yang bisa didapatkan dari tim, bisakah Anda mempercayai tim ini? Jawabannya tidak. Pendapat yang berbeda diutarakan oleh legenda Manchester United lainnya, Paul Scholes. Menurutnya 3 bek Red Devils yakni Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, dan Victor Lindelof tampil apik di laga itu. Meski berstatus sebagai mantan pemain, Gary Neville tak segan mengkritik Manchester United yang masih mengulangi kesalahan yang sama setelah bertahun-tahun. Saat ini ada Ole Gunnar Solskjaer yang jadi korban dan terancam dipecat. Baginya, pemain-pemain baru yang sekarang masih belum cukup. Solskjaer belum cukup mendapatkan dukungan yang tentu berdampak pada performa tim di lapangan. Neville bahkan mengindikasikan kekesalannya kepada pihak klub yang terlalu ikut campur dalam pemilihan pemain. Jadilah Solskjaer tidak mendapatkan prioritas transfernya. Bagi Neville, sebagian pemain yang ada di MU sekarang tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Entah pemain baru atau pemain lama, inilah yang membuat pelatih kesulitan, entah Solskjaer atau siapa saja. Saya masih punya satu kegelisahan di benak saya soal klub ini, bahwa jika ingin mendukung pelatih meraih gelar, Anda harus memberinya pemain-pemain yang tepat untuk melakukan itu, serta membiarkan departemen merekrut, apapun Anda menyebutnya, melakukan itu sepenuhnya. Solskjaer membutuhkan bek tengah baru, dia membutuhkan winger kanan. Mereka memaksa Pogba bermain di sayap kiri hari ini, Greenwood di sayap kanan. Mereka masih memaksakannya, imbuhnya. Nahasnya, masalah minimnya dukungan klub ini sudah berjalan terlalu lama, sekitar 6 tahun terakhir. Neville cukup melihat duel kontra Manchester City kemarin untuk memahami bahwa skuad MU tidak ideal. Juventus berniat membawa pulang gelandang MU Paul Pogba ke Turin pada tahun 2021 nanti. I Bianconeri mencoba merayu MU agar mau meminjamkan pemuda Prancis itu mulai Januari 2021. Salah satu klub yang sangat berminat kepada Pogba adalah Juventus. Namun Juventus punya kendala untuk memulangkan Pogba. Keuangan klub ikut terguncang akibat pandemi virus corona. Mirror melaporkan Juventus pun berharap MU mau meminjamkan Pogba terlebih dahulu di Januari 2021 dengan opsi kewajiban merekrut permanen di akhir musim. Juventus berharap MU mau mempertimbangkan peminjaman ini mengingat Pogba sudah tidak bahagia di Old Trafford, sehingga bisa menimbulkan masalah di ruang ganti. Harga Pogba sendiri diyakini sudah merosot. Klub peminat kini harus menyediakan dana sekitar 50 juta pound sterling. MU merekrut Pogba seharga 89 juta pound sterling dari Juventus pada tahun 2016 lalu. Sejak balik ke MU, Pogba belum bisa tampil sehebat ketika di Juventus. Juventus harus bersaing dengan Real Madrid dan Paris Saint-Germain yang juga meminati Pogba. Kedua klub tersebut juga diyakini sulit mengeluarkan 50 juta pound sterling di awal tahun 2021 karena terdampak virus corona. Legenda sepak bola Inggris Alan Shearer menilai Manchester United membutuhkan penyerang tengah yang berkualitas setelah tidak bisa mencetak gol di derby Manchester. Shearer mengatakan kalau Manchester United saat ini punya Cavani, namun pemain Uruguay itu sudah tidak muda lagi sehingga Setan Merah membutuhkan penyerang berkualitas lainnya. Mereka punya Cavani, dia berusia 34 tahun di Februari, kata Shearer. Greenwood mungkin akan menjadi striker utama dalam waktu 2 atau 3 tahun karena dia punya potensi yang luar biasa. Tapi saya pikir mereka membutuhkan penyerang tengah kelas atas di tim ini. Shearer yakin striker Borussia Dortmund Erling Haaland dan penyerang PSG Kylian Mbappe akan menjadi pemain yang ideal untuk mengisi posisi lini depan Setan Merah. Ketika ditanya siapa yang harus bergabung dengan MU jika uang bukan masalah, Shearer menjawab Haaland atau Mbappe. Penyerang muda Manchester United Facundo Pellistri terus tampil bagus bersama tim U23.
Hanya saja pemain asal Uruguay sejauh ini belum mendapat kesempatan bermain di tim utama. Pellistri mampu tampil bagus untuk tim muda Manchester United. Dari 5 laga bersama tim U23, dia telah mencetak 2 gol. Salah satu golnya dicetak ke gawang Manchester City U23 pada Minggu 13 Desember 2020. Pellistri mencetak gol pada menit ke-39. Gol ini sempat membuat United unggul 2-1 atas Man City. Akan tetapi laga di Stadion Lake Sport Village itu harus berakhir dengan skor imbang 2-2. Pellistri mencetak 1 gol saat United U23 menang melawan Southampton U23 pada 5 Desember lalu. Pellistri mencetak gol kedua United. Saat itu United menang dengan skor 3-1. Sementara 1 gol lainnya dicetak Pellistri ketika bermain di EFL Cup bersama Manchester United U21. Dia mencetak 1 gol ketika Setan Merah kalah dari Accrington Stanley FC dengan skor 3-2. Manchester United sejatinya bisa memanggil Pellistri untuk bermain di tim utama. Beberapa waktu yang lalu, MU kehilangan 2 penyerang utama yakni Edinson Cavani dan Anthony Martial karena cedera. Namun Ole Gunnar Solskjaer memilih untuk tidak memanggil Pellistri ke tim senior. Solskjaer masih percaya dengan kinerja Mason Greenwood, Marcus Rashford, dan Odion Ighalo untuk mengisi lini depan. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer yakin bahwa klasemen Premier League akan mengalami perubahan signifikan memasuki jadwal sibuk di depan. Sejauh ini United masih tertinggal 5 angka dari kedua tim di pucuk klasemen, yakni Tottenham dan Liverpool. Namun Setan Merah memiliki tabungan 1 laga lebih banyak. Saya pikir waktu Natal dengan jumlah pertandingan dalam waktu singkat dan jumlah pertandingan yang ada, akan ada perubahan posisi, ujar Solskjaer. Kami memiliki pertandingan yang lebih sedikit, tetapi ini adalah momen besar di musim ini. Kali ini sekitar Natal, kemudian menuju Tahun Baru, kemudian Anda beristirahat dengan Piala FA. Mungkin kemudian kami akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana peluang kami setelah kami pulih dari kekecewaan melawan RB Leipzig. Tentu saja kami ingin meraih 3 poin melawan City, tapi kami tidak bisa. Tapi sekarang kami fokus ke pertandingan melawan Sheffield United dan Leeds United, tungkasnya.